Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Mari kita hidup sepenuhnya, karena hidup itu luar biasa. Seringkali kita menghadapi banyak persoalan dalam kehidupan ini. Dan yang terjadi seringkali adalah salah paham. Kita kurang memahami sepenuhnya apa yang terjadi. Dan itu wajar. Itu terjadi karena kita hidup atas dasar pikiran. Dan karena pikiran itu terbatas, maka pengertian kita juga terbatas. Dan karena itu juga kita menafsirkan, kita menghakimi, itu dengan terbatas juga. Dan karena itu salah paham, dan itu yang membuat kita susah. Maka, salah satu solusinya adalah memperluas cara pandang kita. Dan pelan-pelan kita makin bisa meluas diri kita, menyadari diri sebagai sesuatu yang sangat terbuka. Tidak hanya terbatas pada pikiran, tetapi pada kesadaran. Menyadari pikiran-pikiran kita, dan kemudian makin luas. Menyadari perasaan-perasaan kita, dan kemudian makin terbuka. Semakin kita terbuka, semakin kita bisa melihat persoalan dan kehidupan secara lebih luas, dan kemudian kita lebih jernih memandang apa yang kita hadapi. Pada saat itu, persoalan menjadi berkurang, dan pikiran menjadi lebih terbuka, dan kita lebih jernih. Itulah pertumbuhan rohani. Kadang memang kita tidak memahami bahwa kita sudah bertumbuh. Karena pertumbuhan rohani itu seringkali tidak terjadi secara revolusioner. Tiba-tiba lalu jadi, wah, terbuka pikirannya, lalu memahami segala sesuatu. Bukan begitu. Tetapi pelan-pelan, bersifat evolutif. Lalu bagaimana kita mengetahui kalau secara rohani kita sudah bertumbuh? Sebetulnya ada beberapa tanda yang bisa membantu kita untuk menyadari bahwa, oh puji Tuhan, ternyata saya sudah bertumbuh secara rohani. Tanda yang pertama yang sangat kelihatan itu, kita sudah tidak lagi mudah terpancing untuk berargumentasi. Terutama untuk menjelaskan diri sendiri. Karena pada waktu itu kita sudah tidak membutuhkan validasi dari orang lain. Jadi argumentasi lalu berjuang untuk menjelaskan atau kemudian membuktikan bahwa saya benar itu sudah tidak menarik. Tidak semua pembicaraan argumentasi itu perlu membutuhkan energi dari kita. Pantas mendapatkan perhatian dari kita. Kita lebih banyak diam saja karena menjelaskan tidak ada gunanya. Karena juga saya tidak membutuhkan itu karena saya sudah tahu. Saya sudah bisa menerima diri saya dengan lebih tenang. Nah, kalau sudah seperti itu tanda bagus bahwa kita sudah maju dalam hidup rohani. Tapi kalau masih sering berargumentasi, menjelaskan, memberi alasan, wah itu tanda kita belum maju dalam hidup rohani. Karena itu berarti ego yang masih berjuang itu untuk membuktikan dan mendapatkan pengakuan dari orang lain. Kalau sudah bertumbuh secara rohani, tidak usah begitu. Itu tanda yang pertama. Tanda yang kedua, kita lebih banyak mempertanyakan hal-hal yang mendalam. Untuk apa saya ini hidup? Apakah ini perlu? Sungguh-sungguh perlu. Dan kemudian kita lebih banyak mengadakan perjalanan ke dalam. Meneliti batin dan melihat apakah ini sungguh-sungguh ada manfaatnya. Sehingga energi kita tidak dihabiskan pada percakapan yang dangkal. Hahaha dan sebagainya itu sudah tidak menarik lagi. Kumpul-kumpul,
lalu ngobrol yang tidak jelas juntrungannya, membicarakan orang lain, itu sudah nggak menarik. Tapi lebih banyak bertanya tentang sesuatu yang lebih bermakna dalam hidup kita. Kalau sudah seperti itu juga, itu tanda Anda sudah bertumbuh secara rohani. Kemudian juga hidup lebih ringan. Persoalan-persoalan yang dulu berat sekali, sekarang ya tidak terlalu berat lagi. Karena ternyata persoalan itu tidak harus mendapatkan energi dari saya. Lebih fokus pada relasi dengan Tuhan, relasi dengan diri sendiri, dan lebih fokus kepada keheningan. Lebih fokus pada keterbukaan. Sehingga persoalan-persoalan itu juga tidak lagi berat, dengan sendirinya itu mengendap dan saya bisa melihat lebih jernih. Maka hidup juga menjadi lebih ringan. Kemudian memang lebih banyak melakukan tindakan-tindakan kasih yang mengalir dari dalam. Bukan karena orang itu baik, bukan karena orang itu menyenangkan, bukan karena orang itu teman saya. Tidak, tidak lagi begitu. Tapi dari dalam. Dan betapa senang kalau ada orang lain itu bertumbuh dalam hidupnya. Itu tanda berikutnya. Tanda yang lain adalah nggak ada iri hati lagi. Nah itu tanda paling kelihatan. Kalau dulu melihat orang lain maju, dan kemudian orang itu dekat dengan kita, mungkin malah pasangan kita, ada iri hati dalam diri kita, ada persaingan. Kalau sudah maju dalam hidup rohani, persaingan nggak ada lagi. Karena memang setiap orang itu berbeda. Dan bisa menerima diri sendiri maupun orang lain. Perbedaan itu niscaya, jadi tidak harus dijadikan bahan untuk iri hati, karena nggak bisa sama. Dan setiap orang mengadakan perjalanannya masing-masing. Karena semakin terbuka, maka juga tidak terlalu masalah dengan kebaikan, kemajuan orang lain. Iri hati sudah tidak ada bahkan, tidak ada lagi. Dan itu dirasakan. Kadang-kadang juga heran, oh iya ya, kok sekarang saya nggak iri hati lagi ya? Nah, itu tanda bahwa Anda sudah bertumbuh secara rohani. Hidup memang kemudian menjadi lebih ringan. Yang berikutnya juga lebih sadar akan hidup saat ini. Tidak lagi terbelenggu oleh masa lalu, karena itu sudah berlalu. Tidak lagi terlalu khawatir akan masa depan, karena kita nggak tahu apa-apa tentang masa depan. Jadi lebih ringan hidupnya. Pikiran itu isinya tidak terlalu banyak lagi. Kalau dulu dikatakan kamu ini kosong kepalanya, sakit hati. Sekarang malah senang. Karena berarti lebih ringan, lebih bebas, lebih terbuka, bisa menerima apa saja. Dan karena itu memang lebih tenang, tidak khawatir. Karena percaya bahwa hidup ini Tuhan yang menyelenggarakan, bukan saya. Dan itu bukan hanya di pikiran, tapi sungguh-sungguh dijalani. Tanda berikutnya adalah hidupnya itu tidak tergesa-gesa. Tidak seperti sedang berlari. Tidak harus menyelesaikan sesuatu. Tidak. Hidup itu ya ada iramanya, tenang, dan tidak tergesa-gesa. Di belakang itu ada keyakinan bahwa Tuhan itu punya waktunya sendiri. Kalau memang bukan saatnya, tidak akan terjadi. Tetap berusaha. Tetapi itu tadi, usahanya dalam ketenangan, dalam kejernihan. Nah, kalau sudah seperti itu, berbahagialah. Anda sudah bertumbuh dalam hidup rohani. Itu berarti memandang dunia, sesama, dan peristiwa dengan cara yang berbeda. Lebih tenang, lebih antusias, lebih terbuka, lebih penuh syukur. Karena pikiran kita tidak muyek. Dan menyadari bahwa untuk memahami dan mengerti itu tidak harus lewat pikiran. Tetapi bisa lewat pengalaman, lewat keterbukaan, lewat mencintai. Sehingga pikiran tidak terlalu berperanan. Bukan berarti bahwa tidak penting,
tetapi lebih jernih. Tidak semuanya perlu dipikirkan, karena hidup itu jauh lebih besar daripada apa yang bisa kita pikirkan. Hidup lebih digerakkan oleh cinta kasih, oleh hati, dan oleh rasa syukur. Dan dengan cara seperti itu, hidup menjadi sangat menakjubkan. Maka saudara-saudari terkasih, handle yourself with care, because you are loved. Tuhan memberkati.